mentorship itu fenomena yang lazim dan sangat dibutuhkan dalam kehidupan. Karena sejatinya mentorship itu adalah format kehidupan standar manusia di mana dia merupakan representasi manusia yang makhluk sosial, jadi membutuhkan orang lain. Dan mentor adalah sosok yang hadir sebagai orang yang memberikan pertolongan, memberikan bantuan, dan saling belajar satu sama lain. Naturalnya manusia itu udah mentorship dengan siapa? Dengan orang tua kan? Kita lahir di dunia, diampu, dibesarkan, dididik oleh orang tua kita. Itu mentor pertama kita. Jadi mentoring adalah bagaimana kesadaran itu muncul untuk mendidik orang lain, mendidik adik kita atau menti kita untuk sama-sama menempuh jalan yang terbaik bagi dia dengan referensi atau dengan gambaran experience yang kita punya. Tapi filosofinya atau basis knowledge-nya di situ ya teman-teman, bahwa mendidik itu ya jadi mentor gitu. Dan mentor tuh kayak udah bukan label sederhana, justru tuh sesuatu yang kompleks karena di situ menuntut beragam responsibility, dan pada akhirnya itu kayak jadi tugas seumur hidup semua orang nggak sih? Semua orang bisa melabelinya dengan profesi masing-masing, tapi mentor itu adalah label normal, natural yang melekat ke dalam diri setiap orang yang sudah menjalani berbagai macam pelajaran berharga dalam hidupnya. Menti selevel sama mentor, itu bakal terjadi. Dan yang paling penting, jangan sampai mentor tuh merasa aku irit-irit aja lah ilmuku gitu, nanti aku disaingi gitu. Jangan kayak gitu. Ilmu tuh kayak sesuatu yang dikeluarin malah justru dia akan nambah besar untuk diri kita. Bukan ditimbun, disimpan, itu bahaya banget ya. Ilmu yang ditimbun nggak dibagikan tuh bahaya banget. Karena ya ilmu yang bermanfaat itu misi utama dalam hidup, makanya perlu dibagiin ilmu yang bermanfaat itu. Jadi jangan sampai berpikiran nanti aku irit-irit ilmuku, nanti anak didikku jauh lebih pintar. Justru itu yang dicari. Ketika dia lebih pintar dari kita, itu kita berhasil. Berarti ilmu kita itu kita gunakan dengan baik karena kita bagikan dengan anak didik kita. Itu hadiah-hadiah terindah yang dirasakan oleh para pendidik. Oke, lanjut ya. Nah, sekarang ini nih main course-nya nih. Mentor yang mentor tuh apa sih gitu kan. Nah, mentor yang mentor tuh akronim dari aspek-aspek yang perlu dikuasai oleh seorang mentor. Yang pertama yang harus disadari dan dikuasai gitu kan. Yang pertama otomatis mastering the process gitu. Kenapa? Karena kan kita sedang merancang proses belajar. Saya tekankan lagi bahwa pendidikan itu kan sebuah proses mentorship. Jadi mendidik itu mentor, mementori atau mentoring. Maka gerbang utamanya kita harus mastery dulu nih, menguasai apa yang mau kita ajarkan, apa yang mau kita bagikan. Makanya mastering the process ini jadi pintu gerbangnya. Pastikan teman-teman menguasai, bukan berarti harus jago banget sampai teman-teman merasa minder kalau belum jago, tapi make sure bahwa kalian sebagai mentor punya rancangan yang end-to-end-nya itu bisa dikuasai dengan baik. Nah, kemudian express the humility. Ini penting banget. Jadi bagaimana mengekspresikan kerendahan hati. Wah, ini mungkin pelajaran yang sepanjang masa. Kenapa? Karena defaultnya orang tuh mestinya harus rendah hati ya. Karena kadang tuh kita tuh ketemu orang lain, terus kita tuh kan dilihat dari first impression ya. Kayak saya tuh banyak ketemu orang dan dulunya tuh kayak saya mungkin lupa, tapi dia ingat, dan ingatnya tuh yang baik-baik, syukurnya gitu kan. Nah, itu yang perlu kita investasikan sebagai manusia. Rendah hati itu kayak emas lah ya, kebutuhan lah ya. Nggak boleh kita tinggalkan sifat rendah hati itu. Sekali aja kita miss, udah menghancurkan sebuah impresi. Jadi express the humility, kata kerjanya express, harus ada effort untuk mengekspresikannya. Dengan apa mengekspresikannya? Bisa dengan sikap, dengan kata-kata, gesture gitu ya, dengan perlakuan. Pokoknya harus diekspresikan, harus ditunjukkan. Bukan pencitraan ya, tapi express itu tulus. Kalau pencitraan itu kan show gitu kan ya. Jadi kayak express itu kan benar-benar mengekspresikan diri kan. Nah, kalau show kan mungkin bisa dirancang kan, show gitu kan. Tapi kalau kita express itu benar-benar ekspresi. Nah, kemudian N-nya nurture oriented gitu ya. Bahwa orientasinya itu mendidik, nurturing gitu. Tadi kayak Master Shifu meragukan Kung Fu Panda, Sipo-nya.
Tapi kan dia mau nurture dia, cara-cara menjadi kungfu warrior gitu kan. Terus siapa lagi yang diajarin? Luffy tadi kan, sampai dia bisa setara Shanks, siapa tadi, sama Rayleigh jadi kan mentornya. Jadi kayak sesuatu yang sifatnya orientasinya itu ngajarin gitu, nurture gitu. T-nya itu tough dan thoughtful. Thoughtful kan dari kata thought ya, pikiran, banyak mikir gitu, maksudnya secara harfiahnya gitu mungkin. Tapi ya maknanya di sini dewasa. Dewasa itu orang yang punya banyak sudut pandang. Jadi kaya dia. Ini gimana sih kok gini? Tapi dia tuh punya sudut pandang yang lain gitu. Jadi dia banyak sudut pandang yang akhirnya mendewasakan dia dalam melihat segala hal. Ini penting banget sifat seorang mentor ya. Tangguh tuh gini, tangguh tuh jangan cepat nyerah. Andai kata Shifu tuh benar-benar nyerah ya, nggak mau didik Po ya, hancur tuh lembah kungfunya itu dihancurin sama Tai Lung gitu kan. Nah tapi dia nggak nyerah gitu. Akhirnya dia ngetrainnya si Po itu pakai makanan. Nah itu kan dia bentuk thoughtfulnya dia tuh. Dia dewasa banget menyikapinya. Oh emang mentiku ini sukanya ini, aku menyesuaikan. And then optimism builder. Oke, ini pasti banget gitu ya, pakai banget. Kenapa? Karena nggak mungkin mentor itu menghadirkan pesimisme. Dia harus menghadirkan optimism. Karena orientasinya future, masa depan. Jadi mentor tuh seolah-olah kedatangannya menjadi angin segar gitu. Wah ini mentorku datang nih, aku harus cerita yang banyak supaya aku dapat semangat lagi. Wah aku seneng nih didatangi mentor karena mentorku pasti merespon dengan baik nih apa yang aku upayakan. Optimis, builder, bukan breaker ya, orang yang menghancurkan, tapi builder, membangun. At least dia merasa minder, kita bangun. Gak apa-apa, itu pencapaian yang bagus, coba lakukan lagi. Dan terakhir, ini yang paling penting dan sebagai pamungkas kenapa di belakang, karena jangan sampai hilang ya R-nya. Pokoknya ini penting untuk menjadikan kata mentor, berarti R-nya harus ada, jadi role model. Yakini, sadari, kuatkan diri, yakinkan bahwa diri ini memang teladan. Kak berat banget ya jadi teladan, jadi role model, kayak kan belum sempurna kak, saya tuh orangnya masih cengengesan, saya masih nakal gitu, saya masih aneh. Ingatlah bahwa nggak ada manusia sempurna gitu. Kalau nunggu sempurna, kita kan kehabisan waktu dan kita nggak akan ngasih impact. Tapi seiring berjalan waktu, kita mencoba untuk sempurna dan kita menunjukkan keteladanan yang sempurna. Keteladanan yang sempurna itu apa sih? Keteladanan yang kita jalani dengan tulus gitu.